back to my YouTube channel Risna Tiarika with Mini Risna. So pribadi, di video kali ini kita kembali lagi membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan pasca sarjana IPB ya. So pribadi, di beberapa video saya di minggu yang lalu itu saya membahas tentang atau memberikan informasi tentang jadwal pendaftaran penerimaan mahasiswa baru pasca sarjana IPB untuk masa pembelajaran di semester ganjil. Dan di sana saya mengemukakan bahwasanya jadwal pendaftaran itu dimulai pada 25 Februari sampai dengan tanggal 30 April mendatang. Dan itu ternyata merupakan jadwal pendaftaran di tahap pertama. Saya kemarin melihat informasi tentang pendaftaran ini, saya berpikir karena hanya satu ya, tidak ada tahapannya, saya pikir hanya satu tahap untuk sekarang ini peraturannya. Ternyata setelah beberapa waktu berlalu sampai saat ini saya melihat kembali informasi, ternyata ada 2 tahap. Jadi yang saya jelaskan di video saya yang lalu itu merupakan jadwal pendaftaran penerimaan mahasiswa baru pasca sarjana untuk masa pembelajaran semester genap, itu tahap pertamanya pribadi. Oleh karena itu di video kali ini saya ingin kembali membahas tentang pendaftaran atau jadwal pendaftaran pasca sarjana IPB di tahap kedua untuk masa pembelajaran di semester ganjil. So pribadi, walaupun sebenarnya mengenai tahap pertama saya sudah jelaskan di video saya beberapa minggu yang lalu, kali ini saya ingin kembali mengulangnya sekilas lagi ya. Untuk tahap pertama ini pribadi, pendaftarannya itu atau jadwal pendaftarannya itu saya sudah katakan seperti yang lalu juga tadi, bahwasanya pemulaian pendaftaran itu dimulai pada tanggal 25 Februari sampai dengan 30 April mendatang ya. Jadi masih ada banyak waktu untuk teman-teman pribadi berpikir mendaftar dan menyiapkan beberapa berkas yang dibutuhkan. Kemudian pribadi, tentang seleksi administrasi itu untuk tahap pertama ini dilaksanakan pada 9 sampai dengan 13 Mei 2022 tentunya. Kemudian untuk pengumumannya itu dilaksanakan pada 20 Mei untuk tahap pertama ya pribadi. Kemudian ya pribadi, untuk tahap kedua itu untuk jadwal pendaftarannya itu dimulai pada tanggal 5 Mei sampai dengan 16 Juli deadline-nya. Kemudian untuk seleksi administrasinya dan juga fakultas itu dilaksanakan pada 20 sampai tanggal 22 Juli 2022. Jadi untuk seleksi administrasinya tidak lama ya rentang waktunya. Kemudian untuk pengumuman itu dilakukan pada tanggal 30 Juli 2022 ya pribadi. Saya pribadi sebenarnya jika pribadi sekalian misalnya masih berpikir di tahap pertama ini, masih berpikir mau lanjut apa enggak ya, atau belum memiliki keinginan besar, masih panjang waktu ya pribadi sekalian, karena ada tahap keduanya. Cuman tahap kedua dan tahap pertama ini sedikit berbeda ya. Kemudian misalnya teman-teman sekalian masih belum mendapatkan seluruh berkas yang disediakan misalnya di tahap pertama ini, maka pribadi bisa juga mendaftar di tahap kedua nanti, karena kan masih lama, ada beberapa bulan lagi ya pribadi. Tapi juga di tahap pertama ini masih lama juga kok, ada kurang lebih 1 bulan ya rentang waktunya untuk sampai deadline. Kemudian ya pribadi, misalnya pribadi sekalian belum rezeki begitu untuk lulus di tahap pertama, maka pribadi sekalian masih punya banyak kesempatan untuk mendaftar di tahap kedua lagi, karena kan pengumuman untuk tahap pertama itu tanggal 20 Mei, sementara untuk pendaftaran di tahap kedua itu tanggal 5 Mei sampai dengan 16 Juli. Jadi rentang waktunya ini masih cukup lama bagi pribadi sekalian. Misalnya Anda tidak tidak lulus di tahap pertama, berarti pribadi sekalian bisa lagi mendaftar di tahap kedua, karena kan pengumuman 20 Mei, sementara untuk tahap kedua pendaftaran sampai 16 Juli. Masih ada rentang waktu 20 hari untuk kembali mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan yang berkaitan dengan berkas-berkas dan hal-hal lainnya. Kemudian pribadi, untuk baik mahasiswa yang lulus di tahap pertama maupun di tahap kedua ini, untuk verifikasi berkasnya itu dilakukan serentak pada 8 Agustus.
Jadi baik yang lulus di tahap pertama maupun yang lulus di tahap kedua itu verifikasi berkasnya dilakukan pada tanggal 8 Agustus. Kemudian untuk placement testnya itu baik yang lulus di tahap pertama maupun di tahap kedua itu dilaksanakan pada 12 Agustus. Sementara untuk perkuliahan awal itu dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus everybody. So, bagi teman-teman sekalian misalnya berniat atau memiliki keinginan untuk melanjutkan studi di IPB, silakan saja siapkan segalanya berkaitan dengan dokumen dan hal-hal yang terkait. Mudah-mudahan everybody sekalian keterima ya everybody untuk memiliki kesempatan melanjutkan studi di IPB. So everybody, saya kira demikian ya terkait dengan penyampaian informasi berkaitan dengan jadwal pendaftaran Pascasarjana IPB untuk masa pembelajaran di semester ganjil ini. Terkait dengan syarat-syarat seperti apa bisa di scroll di video-video saya sebelumnya. Saya sudah banyak sekali memaparkan mulai dari placement test, trik-trik placement test, kemudian terkait dengan rekomendasi yang dulu dan yang terbaru, kemudian terkait dengan dokumen-dokumen lain dan beberapa cara pendaftaran saya sudah mengemukakan di beberapa video-video saya yang lalu. Jadi kalau everybody membutuhkan itu silakan saja di scroll ke bawah di akun ini ya everybody, di akun saya ini tentunya. Dan Anda pasti akan menemukan beberapa solusi di sana. Dan untuk lebih jelasnya, karena kan ini sekarang itu ada beberapa upgrade mengenai pendaftarannya, salah satunya tentang rekomendasi ya. Jadi everybody juga jangan hanya melihat video yang saya miliki semuanya. Everybody juga membandingkan dengan men-search langsung beberapa ketentuan-ketentuan yang sudah ada di website Pascasarjana IPB-nya, supaya everybody tidak mix seperti itu, karena saya menyampaikan itu berdasarkan pengalaman-pengalaman saya yang lalu dan saya sudah berlalu sekitar satu tahun lebih. Jadi itu kurang lebih sudah ada 3 kali pendaftaran lagi ya untuk mahasiswa Pascasarjana ini. Jadi ada beberapa upgrade atau pembaruan metode pendaftarannya tentunya, kemudian walaupun tidak berbeda jauh ya, kemudian juga beberapa beberapa caranya pasti berbeda. So itulah everybody berkaitan dengan pendaftarannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi everybody sekalian. Dan jika everybody sekalian masih memiliki beberapa pertanyaan terkait hal ini, silahkan saya tanyakan di kolom komentar atau juga bisa DM saya di Instagram langsung ya. Biasanya saya lebih cepat menjawab di DM Instagram daripada komentar. So everybody, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman dan everybody sekalian. Thanks guys you have watched my video. Meet again in the next video and bye bye.